Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rasul serta jajaran, aku ini Muhammad untuk kedua ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat Allah. Nikmat yang kalau dihitung-hitung kadang tidak tersapu jawab. Saking banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah, baik yang kita sadar maupun yang tidak tersadari. Semua itu hanya bisa dapat kita rasakan jika kita selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mati. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan, atas semua situasi, atas semua kondisi, dan atas semua nikmat Allah. Lafaznya digunakan nikmatin, maknanya begitu banyaknya, tak terbatas, tak terkira, tak terukur. Dan mudah-mudahan yang bersyukur itu insya Allah kita menjadikan semua nikmat Allah menjadi energi positif, semua karunia Allah menjadi kekuatan bersama. Salah satunya di antaranya seperti yang disampaikan tadi, ketika dikumandangkan adzan maka kita menyebut seperti disebutkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah, karena kata para ulama al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih dahsyat, istiqomah itu lebih hebat dibandingkannya 1000 karamah. Karena istiqomah itu sepanjang hayat, karamah belum tentu seumur hidup. Karena karomah itu nggak bisa diminta. Kalau diulang berarti bukan karomah, tetapi sihir jatuhnya. Maka mudah-mudahan dengan ittiba kita, dengan istiqomah kita mencontoh meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan selalu mengundang cinta dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian, sana awak baru pada pulang haji ya, bahkan ada yang mungkin belum pulang. Mereka semua sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya. Insya Allah kita doakan supaya mabrur, jangan sampai mabur. Mabrur itu artinya akan lebih baik dari sebelum berangkat. Kalau waktu belum berangkat malas datang ke masjid, insya Allah pulang haji lebih rajin lagi ke masjid. Kalau waktu belum haji, sholat sunnahnya jarang-jarang, pulang haji minimal sholat sunnah 12 rakaat. Yang kata Nabi, siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh.
Ampe rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini namanya sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita laksanakan, yang terkait dengan sholat al-maktubah, sholat wajib kita. Karena inti semua ibadah yang kita lakukan, inti semua amalan yang kita kerjakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka zikrullah, dalam rangka ingat dengan Allah. Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang menganugerahkan kita karunia, Allah yang melepaskan beban di pundak kita, Allah yang meringankan langkah kita, Allah yang memberikan kita seluruh kebaikan, Allah yang menganugerahkan kita seluruh kenikmatan. Kalau itu buruk, bukan dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa ya'fu an katsir. Kata Allah, apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita nikmati dari yang baik-baik, walaupun itu hal sepele, hal kecil, hal sederhana, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Makanya tadi disebut ketika hayya 'alas shalah, harus kita jawabnya sami'na wa ata'na, harusnya. Tapi Nabi mengajarkan tidak, kita bukan itu, tapi la haula wala quwwata illa billah. Tak ada dayaku, tak ada kekuatanku kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Gak mungkin kita melangkah, gak mungkin kita bergerak kecuali atas izin Allah. Tapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar yakin biasa, sebenar-benarnya yakin, maka kita bukan hanya mohon, minta kepada Allah itu bukan sekedar izinnya, tetapi ridhonya. Karena tidak semua yang diizinkan oleh Allah diridhai oleh Allah. Tidak semua yang diloloskan oleh Allah belum tentu direstui oleh Allah. Maling, ya, maling itu gak mungkin mencuri kecuali izin Allah. Gak mungkin mengambil barang kecuali dengan izin Allah. Gak mungkin gerak jalan kakinya, lompat sana lompat sini kecuali dengan izin Allah. Tapi apakah Allah ridho dengan perbuatannya? Tidak. Maka sebagai orang beriman, kita mohon minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Rabbi auzi'ni, ya Allah, beri aku kemampuan, kasih aku kekuatan. Untuk apa? Ashkura ni'mataka 'alayya wa 'ala walidayya, agar aku bisa bersyukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan jangan lupa kedua orang tua. Setua-tua nyawa tetap ada orang tua. Makanya setua-tua nyawa, kalau masih ada orang tua, kita tetap anak. Benar? Mau seberapa pun umur kita, kalau masih ada orang tua, kita tetap seperti anak yatim. Jadi jangan tersinggung kalau orang tua masih ngatur-ngatur, masih ngurus-ngurus, masih ini itu, masih heboh. Walaupun anak cucu, kenapa? Karena orang tua tetap orang tua, nggak bisa tergantikan. Tidak ada mantan orang tua. Mana? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu memposisikan orang tua itu dibawa langsung ke Allah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, kita minta kekuatan dari Allah untuk menikmati kesyukuran itu, tidak berhenti pada kita. Wa 'ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Walaupun waktu kita
mungkin ada kesan buruk, walaupun mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil, tetap orang tua tetap orang tua. Jangan tunggu sampai mengalir air matanya rindu di dalam berpulang, sampai dipaksa-paksa berpulang. Kecuali kalau istri yang memang tidak diizinkan suaminya. Tapi tidak mungkin suami tidak mengizinkan kalau dia suami yang soleh, suami yang baik. Suami yang soleh, suami yang baik punya orang tua juga. Jadi kalau ada suami yang sampai tidak mengizinkan istrinya membesuk menjenguk orang tuanya, menolong membantu orang tuanya, berarti suami yang tidak bersyukur, suami yang tidak soleh. Suami tidak. Kadang-kadang orang tua itu rindu jawab atau bukan dipenuhi kiamat indah. Dia perlu dengar suara awak, mencari gambar awak, video awak indah. Dia pengen tak kira awak, mencium bau awak, aroma awak. Sembuh sekali kalau sakit. Karena ada energi lain. Walaupun tiap hari kita sudah berdoa, walaupun tiap hari kita sudah bermohon kepada Allah, tetap begitu pula pasangan suami istri. Kalau anak itu takdir Allah sudah, gak bisa. Oh, bekas anak, mantan anak dari sana. Orang tua sudah demikian. Pasangan kita bagian dari hidup kita, pilihan kita. Maka begitu ada kesulitan, begitu ada masalah, apa kata Tuhan? Fa in karihtumuhunna asa an yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Jika awak bersabuk itu ada masalah dengan pasangan awak, istri atau suami, walaupun sampai susah banget. Biasanya ibu yang mengalami itu susah mendoakan suami itu bisa bangun sholat subuh di masjid, mengharapkan suami itu aktif di majelis taklim, mengharapkan suami itu baik di tetangga, kiri kanan, depan belakang. Walaupun tidak jahat, tidak mudah. Maka istri tidak boleh putus atau tetap berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kenikmatan yang lebih besar akan diberikan oleh Allah, mengundang keridhaan Allah lebih cepat lagi. Karena ibadah setinggi apapun, semahal apapun, sejauh apapun, tetap esensinya, tetap nilai pokoknya adalah zikrullah. Orang pergi umrah, pergi haji, apa esensinya? Zikrullah. Bahkan kadang-kadang di sana, sampai di sana justru malah ibadah yang tadinya banyak orang lakukan di negara Jawa, di kampung awak, di Nusa Jawa, sudah beda. Apa contohnya? Di puncaknya haji yang 6 hari atau 5 hari itu, mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan atau 13. Jadi boleh 12 pulang. Syukur-syukur bisa 3 kali. Kata faman ta'ajjala fi yawmin kama ithma fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala junaha alayhi liman ittaqa. Siapa yang tak ada buru-buru pulang capek, maka boleh cukup 2 hari sampai tanggal 2 balik. Faman ta'akhkhara, siapa yang mau sampai akhir tanggal 3 balik baru pulang, fala junaha alayhi liman ittaqa. Itu yang lebih bertakwa. Bagi siapa yang lebih bertakwa. Tapi intinya, esensinya, pokoknya, dasarnya, modalnya zikrullah. Orang ini tak mendapat sholatnya di kosong, indah di jamaah. Tidak pakai sholat sunat kecuali subuh. Sholat zuhur 4 rakaat, kalau di Mina cukup 2 rakaat. Tidak pakai sholat sunat. Sholat asar 4 rakaat, cukup 2 rakaat.
Kalau kita pakai logika, harusnya apa? Harusnya di tampe-tampe itu yang namanya masyair, tampe-tampe disiarkan ajaran Allah. Ramai orang berkumpul, sampai jutaan orang berkumpul di sana itu. Harusnya sholat berbanyak, tapi bukan. 4 rakaat asar dikerjakan cukup 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, tetap kenapa tidak bisa 1,5? Karena mungkin sholat fardhu maghrib rakaat bonus 1 rakaat tambah setengah, karena bisa. Jadi tetap 3 rakaat, tetap 3 rakaat. Isya 4 rakaat dikerjakan cukup 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, tak mungkin diringkas jadi 1 rakaat. Tapi subuh ada spesifiknya, sholat qabliyah 2 rakaat tetap dikerjakan. Masya Allah. Jangankan waktu itu, talabeh waktu itu biasanya kayak misalnya sebelum adzan atau minimal pas adzan, tiba di masjid mau sholat sunnah, ternyata imam sudah qomah, perintahkan qomah. Maka bila sholat sunnahnya setelah selesai sholat subuh, baru boleh sholat sunnah. Selama kalau biasanya memang sholat qabliyah subuh. Tapi kalau sekali-sekali setahun sekali timbul saja, tidak berlaku. Orang yang biasa sholat qabliyah tapi tertinggal, maka dia boleh mengganti setelah sholat subuh. Karena Rasulullah SAW, kalau di rumah awak kalau jadwalnya jam 7 sholat qabliyah dulu baru sholat subuh mereka. Walaupun ada begitulah intinya. Semua esensinya tetap zikrullah. Baik Arafah, di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, orang di negeri awak, orang di kampung awak disunnahkan berpuasa. Pahalanya kata Nabi menghapus dosa setahun lalu, menjaga dan sampai dosa setahun akan datang. Masya Allah. Awak yang jabati diampuni dosa setahun yang lalu dan dijaga oleh Allah dengan para malaikatnya dari dosa-dosa datang setahun yang akan datang. Masya Allah. Bagaimana dengan orang yang berhaji? Masya Allah, jauh lebih dahsyat. Kata Nabi SAW, seperti di hari kembali dilahirkan oleh orang tuanya. Raja'an kayawma waladathu ummu, kembali seperti dilahirkan ulang, tanpa dosa, tanpa noda, tanpa salah. Begitu sana. Di sana mana lebih hebat lagi? Sholat zuhur 4 rakaat yang harus ke 10 rakaat. Qabliyah 4 rakaat, zuhur 4 rakaat 8, ba'diyah 2 rakaat 10. Tapi di Arafah cukup dikerjakan 2 rakaat. Itu pun digabung dulu asar saja. Asarnya 4 rakaat jadi 2, yang tadi jadi waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Maka apa di sini? Karena berkesempatan di sini untuk ibadah. Waktu sholat yang 4 rakaat masing-masing bahkan digabung jadi 2, dibuatnya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Terus ngapain selain itu? Zikrullah. Apa esensi zikirnya? La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bukan doa biasa. Ini bukan zikir biasa. Sebab apa kata Nabi? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Masya Allah. Kata Nabi, seutama-utama apa yang aku ucapkan, seutama-utama apa yang aku zikirkan, seutama-utama yang aku mohonkan kepada Allah, aku munajatkan kepada Allah, sebagaimana juga 124.000 nabi yang lainnya. Jumlah nabi ada
ada berapa? 120 Mi'ah Al-Baqarah 120 Nabi yang diutus oleh Allah ke kami, yang wajib awak kenal namanya, awak yakini keberadaannya, awak patuhi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Rasul adalah 25. Maka Rasulullah Bapak Ibu yang tinggal di Masjid Ar-Rasul 25 Nabi, tapi Nabi itu jumlahnya 120 kata Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli, seutama-utama doa, seutama-utama ucapan, seutama-utama perkataan, seutama-utama munajat, seutama-utama zikir, seutama-utama wirid yang aku senantiasa ucapkan juga para nabi sebelum aku, semua nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan kecuali Allah sendirian, la syarika, tidak ada yang bersekutu dengannya. Jangankan bersanding pun tak boleh. Jangankan mau dibanding-bandingkan, disandingkan, tidak boleh. Allah sendirian. Jangankan kekuasaannya, jangankan kemuliaannya, huruf yang merangkai kata untuk kita menyambut Allah saja beda sendiri. Kalau bahasa Arab itu panjang bagaimanapun akarnya cuma 3 sebutannya. Semuanya bisa ditasrif, bisa ditahu kata-kata yang berubah setelah itu. Mau seorang, mau 2 orang, mau 4 tahun, kini, mau esok, bisa tahu. Hanya lafzul jalalah, lafaz yang paling mulia, lafaz yang paling hebat, lafaz yang paling dahsyat, lafaz yang paling luar biasa adalah Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali hanya yang sendirian, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, yang maha gagah perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha memberikan rezeki, yang maha menahan, yang maha melepas. Semua asma Allah, semua nama Allah, semua yang kita kenal dengan al-asmaul husna, nama-nama yang rancak, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, Allah fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang elok. Fad'uhu biha. Kalau berdoa pakai nama itu. Kalau suami kare hati, kasar, ngomongnya semua isi kebun binatang keluar, jangan ibu. Apa sapinya? Ya Latif ya Halim, ya Latif ya Halim, ya Latif ya Halim. Wahai yang maha halus, wahai yang maha lembut. Ya Allah, suami saya orang baik sebenarnya, ya Allah. Mungkin salah tahu, ya Allah. Mungkin susah mencari pinti, ya Allah. Mungkin repot bangun pagi, pulang petang, penghasilan tetap segitu, ya Allah. Suami juga begitu. Kalau dia mengukur istri, ya kalau istri cerewet biasa. Kalau justru istri pendiam itu takut, ya Pak. Kalau istri pendiam itu harus waspada. Kenapa? Karena sekali meledak kacau, Pak. Bisa tabang atau jadi suami kalau istri itu ngomong banyak, justru kita itu bersyukur, alhamdulillah. Dan kalau pas istri ngomong jangan sampai awak tak perhatikan. 8 jam ngomongannya, apa tadi? Nah, mau juga melihat
Paling-paling apa sikap yang berubah? Yang tadinya sambalnya enak, dibuat asin sekali. Yang tadinya harusnya normal lezat, dibuatnya padeh benar. Maksudnya apa mana? Nggak bisa kita ngatur siapapun. Jangankan anak kita, orang tua kita, pasangan kita, suami kita sendiri, kita nggak bisa ngatur. Maka setiap sholat, selesai sholat, salah satu doa yang sudah kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tiada yang bisa menahan kalau Engkau sudah memberikan, ya Allah. Tiada yang bisa menyingkirkan kalau Engkau sudah menetapkan, ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'at. Tapi kalau Allah sudah memberikan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memastikan, gak ada yang bisa berubah, gak ada yang bisa menahan, gak ada yang bisa menyingkirkan. Ini prinsip. Maka zikir-zikir yang kita baca itu hendaknya Allah tahu apa maknanya. Jangan sampai salah satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang senantiasa membolak-balikkan hati, wahai yang senantiasa merubah pikiran dan perasaan, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku, teguhkan pikiranku, teguhkan perasaan ala dinik wa ta'atik, kepada agama dan ketaatan kepadamu. Kalau salah satunya itu Allahumma tsabbit qalbi, ya Allah teguhkan anjingku. Repot. Tapi kalau orang nggak tahu kemudian salah mengambil, tidak berdosa. Allah paham, Allah mengerti. Tapi kan kita sebagai hambanya yang beribadah kepada Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi sesuatu yang membuat kita istiqomah, hendaknya kita tahu, hendaknya kita paham. Supaya apa? Tidak berubah, tidak mudah berubah, tidak mudah belok, tidak mudah ganti arah. Tapi istiqomah, kita konsisten. Kenapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla siapapun dari hamba Allah, kalau Rabbuna Allah yang selalu menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, yang menguasai kami Allah, yang kasih rezeki Allah, yang ngatur kami Allah, yang memberikan kelaparan Allah, yang membuat kami senang Allah, yang membuat kami bisa beribadah Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihim tsumma istaqamu, istiqomah. Dia rawat betul, dia jaga betul. Dia butuh saudara yang lain untuk menguatkan hatinya. Dia butuh tetangga untuk apa? Mempersembahkan kebaikannya. Dia butuh orang tua untuk apa? Menyempurnakan ibadahnya. Dia butuh orang tua untuk apa? Menyempurnakan pengabdiannya. Dia butuh anak, dia butuh menantu, semua orang. Dalam rangka apa? Semakin kokoh istiqomahnya. Apa jaminannya? Datang malaikat, didatangkan Allah, tanazzal. Kalau tanazzal itu turun sekali, habis turun pulang balik. Tapi kalau tanazzal itu turun naik, tidak berhenti. Gantian malaikat itu diturunkan oleh Allah, naik lagi. Sebelum naik lagi malaikat, turun lagi malaikat baru. Sebelum turun lagi naik lagi. Tanazzal bergantian terus tidak berhenti. Kemudian apa yang disikir oleh malaikat di hati Allah? Allah takhafu wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan goyah, jangan galau dan kabur. Kalau istilah sekarang apa? Istilah muda, galau. Jangan galau. Kenapa? Karena Allah malaikat yang mengawasi kita. Allah kirim banyak malaikat untuk menghibur kita. Masya Allah. Wa abshiru
jannah. Masya Allah. Dikasih kabar gembira, tenang. Dunia ini memang sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Jadi kalau kalah dalam pemilu, santai aja. Karena kalah itu belum tentu dibenci Allah. Yang menang belum tentu disayang Allah. Tapi yang terpenting apa? Kita sudah berada di jalan yang benar. Pilihannya sudah benar, sudah masuk akal. Kenapa? Karena orang yang benar belum tentu menang. Karena namanya pertarungan. Malingannya boleh dapatkan. Jatah kadang-kadang lebih banyak jatahnya daripada Pak. Awal yang sholat subuh berjamaah di menunggu sampai isyraq, sholat 2 rakaat isyraq. Setelah itu 1 jam kemudian sholat duha sampai 2 kali rakaat. Lah sudah baik karado sebelum duhur dikerjakan wajib masjid tahiyatul masjid. Bahkan sebelum awal setelah berwudu sholat dulu, sholat sunnah wudu. Qobliyah masjid lagi, qobliyah duhur 4 rakaat. Masya Allah. Lanjut lagi setelahnya. Masih sholat sunnah mutlak, masih juga kita sholat sunnah taubat. Masya Allah. Itu juga bagian dari kenikmatan. Karena nikmat yang indah itu nikmat menikmati nikmat. Bapak saya itu. Nikmat yang paling indah itu adalah nikmat ketika menikmati nikmat Allah. Kan banyak nikmat Allah, tapi banyak orang yang bisa menikmati. Orang gaji tinggi, binti banyak, kalau tentu dinikmati. Rumah banyak, mobil banyak. Katakanlah mobil saja, yang paling banyak menikmati mobil orang kaya siapa? Sopir. Ya kan? Sopir yang paling menikmati. Itu sekali-sekali naik. Sopir itu mana-mana bawa. Orang bisa berganti, yang bawa mobil itu tetap. Yang paling menikmati. Jadi kita punya belum kita nikmati. Makanya kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya apa? Cocok. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah sudah sesuai dengan ridhonya. Sama dengan apa awak main satu tampil doanya, ya Allah cocokkan lidahku dengan apapun makanan halal di tempat yang aku tuju. Yang minta makanan serupa apa? Ya Allah, misalnya payah makan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan di kaki rumah itu ada makanan padang. Ya Allah, saya nggak usah. Minta apa? Ya Allah, cocokkan lidahku. Nikmatkan rasa dalam rasa. Semua makanan halal yang baik untuk kesehatanku dimanapun aku berada. Jadi nikmat itu. Karena yang nikmat itu belum tentu halal, maka kita minta kepada Allah sebagaimana perintah Allah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum dan berlebihan. Kulu min rizqillah halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki Allah halal dan thayyib. Kemarin pertemuan IJMI di Jakarta, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Ketua Umum IJMI itu ahli gizi. Beliau mengatakan, kenapa perilaku khususnya orang Indonesia laki-laki itu banyak perilakunya agak feminim. Laki-laki tapi gampang tersinggung, laki-laki tapi gemoy, laki-laki tapi agak tulang lunak. Kenapa bisa? Karena ternyata pengaruh dari mana? Dari makanan. Makanan apa biasanya? Indah. Baik. Asalnya dari mana? Padi. Padi ditanam di mana? Sawah. Apakah ditanam di sini? Tidak. Dikasih dia pupuk. Dia semprotan ini, semprotan itu. Semuanya ada unsur-unsur kimiawi. Dan dalam unsur-unsur kimiawi itu akan membuat orang menjadi gemoy, membuat orang menjadi lunak, membuat orang menjadi feminim, khususnya laki-laki.
Masya Allah, ternyata ada intelektual, ada cendekiawan melakukan penelitian. Maaf, kenapa laki-laki muslim itu disunnahkan berjenggot? Ya maaf Pak, kenapa laki-laki muslim itu disunnahkan walaupun biji-bijinya tetap kita pelihara? Karena itu simbol kelaki-lakian. Jadi simbol laki-laki itu bukan rokok. Karena ada orang mengatakan, aduh kalau nggak rokok rasa-rasanya nggak laki-laki. Tidak juga. Apa saudara? Sekadar ya, boleh? Terima kasih. Jadi simbol laki-laki itu bukan rokok yang menentukan orang laki-laki. Kenapa produksi banyak yang merokok? Tapi kalau berjenggot, tidak ada produksi berjenggot. Tidak ada produksi berjenggot. Ternyata setelah dilakukan penelitian, itu salah satu faktor. Maaf Pak Ibu, di Arab. Ini bukan dalam rangka menjelekan, tapi hasil penelitian di Arab itu maaf banyak laki-laki suka dengan laki-laki, apalagi laki-laki Indonesia. Itu mulai lagi agak lunak itu. Itu maaf orang Arab itu suka. Kenapa? Orang Arab itu maaf berbumbu, penusinya berbumbu, sehingga suaminya ketemu istri sama-sama berbumbu. Maka jasa yang paling besar salon di Saudi itu orang Indonesia kita itu campur bumbu perempuan. Maaf. Karena itu pertemuan sehingga ketemu laki-laki yang mulus. Laki-laki kita nggak berbulu rata-rata, nggak berjenggot pula. Wah, itu dilihatnya seperti perempuan. Alhamdulillah. Apalagi hari ini, Bapak lihat kemarin di video kan, di Saudi itu sudah dikibarkan bendera pelangi. Bendera pelangi itu simbol apa? LGBT. LGBT itu perempuan suka perempuan, laki suka laki. Bahkan mereka meresmikan pernikahan. Ini baik. Dan lebih parah lagi, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, kaget tahu, karena ternyata termasuk LGBT terbesar itu Sumatera Barat. Jadi tantangan Allah bukan hanya kristenisasi, bukan hanya pemurtadan, tapi LGBT, perilaku norak. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, bisa-bisa nanti satu waktu pernikahan itu dianggap bukan hal yang sakral lagi, dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah jauh dari Allah. Tapi kalau masjid-masjidnya hidup, MDA-nya hidup, keluarga hidup dalam agama, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kalaupun musibah hanya untuk apa? Menguatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa musibah cepat itu datang di Sumatera Barat, datang di Aceh? Karena di sana banyak orang soleh, banyak orang taat. Jadi kalau ada sekelompok orang melakukan keburukan, melakukan maksiat, cepat sekali Allah ingatkan, cepat sekali Allah tegur. Tapi kalau tempat dari tempat maksiat sudah biasa orang ramai maksiat di situ, mau bikin apa maksiat, Allah nggak tegur lagi. Kenapa? Allah biarkan. Dan ini yang berbahaya. Kalau Allah masih mengingatkan kita, karena apa? Allah cinta sama kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Jika aku mencintai hambaku, aku akan mengujinya dengan kesusahan. Nabi saya merasakan masatuhul ba'sa wa dharra wa zulzil. Allah kasih timpakan kepada mereka kesulitan, kesusahan, kesempitan, wa zulzil, digoyang imannya, digoyang keyakinannya, diuji ketaatannya. Kalau di Arab ujiannya dalam hadis Muslim disebut inna syaitan qad ayas, setan itulah putus asa untuk mengganggu orang Arab agar tidak sholat. Itu setan putus asa. Maka itu kalau pergi umroh, pergi haji, cari orang Arab itu walaupun kamu itu sholatnya, kasarnya begitu. Ya itu tampek jualannya di sholat. Pergi datang ke Jakarta, pergi ke puncak maksiat, tetap sholat. Joget-joget di apa namanya diskotik, tetap sholat Pak.
Kalau subuh tiba, tutup sholatnya. Karena setan itu sudah putus asa mengganggu orang Arab untuk berhenti sholat. Tetapi setan itu senang mengganggu orang Arab itu apa? Yuqa bainahumul adawah. Yang dimunculkan apa? Permusuhan di antara mereka. Baca kali perang. Arab Saudi perang sama Yaman. Arab Saudi berantem dengan Qatar. Arab Saudi berantem Suriah dengan ini. Dan sekarang kenapa? Karena itu setan nggak bisa. Setan meloloskan. Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan setan berkuasa dengan, tapi mengganggu mereka untuk berhenti sholat, berhenti jadi hamba Allah nggak bisa. Maka kita sebaliknya kita jaga betul. Saat di awal bangsa negara awal sudah dirusak oleh oknum-oknum. Karena ini bukan persoalan biasa. Tapi ada orang ingin menunjukkan ada tuh Sumatera Barat misalnya, kalau dia bukan bencana terus kan. Padahal justru itu tanda Allah cinta dengan kita. Untuk Allah ingatkan kita supaya kita tetap ingat dengan Allah, supaya merubah keadaan sebisa semampu Allah, setahu Allah. Kalau kita sudah lakukan itu, insya Allah selamat. Alladzina imakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Kita yang sudah diberi ketenangan, apalagi sampai dia kekuasaan oleh Allah, tingkat RT sekalipun, RW sekalipun, apalagi sampai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Apa tugas pokok Allah? Pertama, menghidupkan sholat jamaah, mengontrol dan mendistribusikan zakat dengan benar. Zakat itu bukan hanya dikumpulkan, tapi didistribusikan juga dengan benar. Tidak boleh salah membagi orang. Jangan sampai ada orang berhak dapat seperti kurban misalnya. Jangan sampai orang yang berhak dapat kupon, orang yang kaya malah banyak dapat kupon. Misalnya, wa amalu bil ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, cegah orang berbuat munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Setelah itu pulangkan semua, kembalikan semua kepada Allah. Karena rangkaian ibadah itu tuntas pun ujung apa? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kamu selesai rangkaian ibadah haji, lah pulang ke kampung halaman, maka berzikirlah kepada Allah lebih kencang lagi. Kadzikrikum aba'akum, seperti kalian mengenang nenek moyangmu. Orang Arab itu kalau menyambut namamu itu sampai ke Nabi Adam bisa. Makanya Habib itu nama itu disebut namanya, nama bapaknya, kakeknya, kakek terus sampai ke atas, sampai ke Nabi Rasulullah SAW, sampai ke Nabi Adam bisa. Hafal. Kalau akan ke sana, Ambo tanya sama ayah kakeknya, kakek ayah tak tahu nih. Kakek udah tahu nih, datang tuh ya. Tapi kalau orang Arab bin sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Nabi Adam sanggup tahu. Maka apa kata Al-Quran? Asyadda dzikra, zikir kepada Allah jauh lebih dahsyat, ingat kepada Allah itu jauh lebih hebat dari itu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di jemaah. Ya. Saya satu Pak, kaitan sunat mutlak yang memastikan aja. Pada saat sunat rawatib di asar kan tidak ada. Kalau muakkad pilihannya. Ya. Jadi sunat mutlak itu dikerjakan sebelum azan. Apabila setelah azan sebelum sholat, bisa nggak ditambah lagi sholat sunat mutlaknya? Nah, kalau asar itu ada namanya ghairu muakkad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu qabla al-asri liman syaa." Sholatlah qabliyah asar bagi siapa yang mau. Kalau sholat qabliyah maghrib, Nabi tidak menyebutkan sallu qabla al-maghrib liman rahim. Salatlah qabla al-maghrib bagi siapa yang mendapat rahmat. Jadi qabliyah asar dengan qabliyah maghrib maksudnya ghairu muakkad, bukan yang sangat dikuatkan, tidak dianjurkan badan. Tapi kata Nabi yang pertama itu namanya liman syaa, siapa yang mau. Siapa yang mau tentu ada waktu, masih belum koma. Kedua, kalau sebelum maghrib ghairu muakkad juga, bukan muakkad juga.
Maka Nabi menyebutkan sallu qabla al-maghrib liman rahim. Salatlah qabla al-maghrib bagi siapa yang mau disayang. Yang sunat mutlak yang saya tanya. Kalau sholat kapan saja? Tidak apa-apa ditambahkan setelah azan sebelum sholat asar. Sebelum qomat. Kan asar itu kan kalau makan pilihannya tidak ada sholat rawatib. Ya. Jadi kita manfaatkan sholat sunat mutlak. Ya. Sholat sunat mutlak itu dilaksanakan sebelum azan. Apabila setelah azan sebelum sholat dimulai bisa nggak ditambah lagi? Boleh. Boleh. Jadi itu maksudnya. Bukan nggak ada batasannya kecuali pas terbit matahari, tengah matahari, terbenam matahari. Oh, boleh disambung ya? Ya. Terima kasih Pak. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai